Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Hapsari Kusuma Mardani dengan nomor induk mahasiswa 201010537. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi haji dengan mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian haji. Haji menurut lughah atau arti bahasa secara etimologi adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah atau terminologi berarti bersengaja mendatangi Baitullah, Ka'bah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu, ya dilaksanakan pada waktu tertentu, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum haji. Kewajiban haji di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 97, yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya, kewajiban haji juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka, berupa binatang ternak. Selanjutnya, mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam yang kelima, dan apabila kita sudah bernazar. Misalkan seseorang yang sudah bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya. Kemudian untuk haji sunnah, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengerjakannya. Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-9 Hijrah. Selanjutnya dikisahkan oleh Nabi Ibrahim untuk ibadah haji. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita bernama Sarah. Selama berpuluh-puluh tahun beliau menikah, tak kunjung mempunyai anak. Sulitnya mendapatkan anak merupakan sebuah cobaan bagi Nabi Ibrahim dan istrinya. Padahal Nabi Ibrahim sangat menginginkan keturunan yang bisa meneruskan dakwahnya. Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, pun berbaik hati. Beliau diizinkan menikah lagi oleh Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar, beliau dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kelahiran Nabi Ismail sangat membuat hati Nabi Ibrahim bahagia, karena beliau sudah mendambakan keturunan sudah sejak lama. Kebahagiaan Nabi Ibrahim ternyata membuat hati Sarah merasa sedih.
Nabi Ibrahim mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi jauh dari Palestina. Kemudian, malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengantar kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihi salam. Sampailah mereka di sebuah tempat gersang yang sangat sepi tak berpenghuni. Nabi Ibrahim mendirikan sebuah tenda untuk berlindung anak dan istrinya. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke Palestina. Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ismail menangis keras karena kehausan. Siti Hajar pun mencari-cari sumber air di antara bukit Safa dan Marwah. Ia berlari-lari kecil di antara kedua bukit itu selama 7 kali. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ritual Sya'i. Ketika Siti Hajar kembali, ia pun terheran karena Nabi Ismail berhenti menangis. Ketika itu pula ia melihat air mengalir dari bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam. Siti Hajar penasaran, kemudian menggali pasir. Ketika sedang menggali, ternyata ada air yang memancar. Ternyata disitulah terdapat sumber air Zam-Zam yang masih ada hingga saat ini. Beberapa tahun kemudian, dikala Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sudah berkecukupan, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Di satu sisi, Nabi Ibrahim harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, beliau merasa sedih karena artinya beliau harus kehilangan anak yang sangat dicintainya. Kemudian, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dengan lapang hati, Nabi Ismail alaihi salam dengan rela dikorbankan jika memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba saatnya Nabi Ismail disembelih. Banyak sekali godaan syaitan yang mengganggu proses penyembelihan tersebut. Dengan sigapnya, Nabi Ibrahim melempar batu ke arah godaan syaitan yang menggoda proses tersebut. Dalam proses ritual ibadah haji, ini yang menjadi asal mula prosesi lempar jumroh. Dan saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih leher Nabi Ismail alaihi salam, Allah kemudian memberi wahyu dan memberikan seekor domba sebagai pengganti Nabi Ismail alaihi salam. Ini yang menjadi awal mula Hari Raya Idul Adha. Setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Ka'bah dibangun hingga ketinggian 7 hasta. Malaikat Jibril pun turut andil dengan menunjukkan posisi peletakan batu Hajar Aswad. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan ibadah haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Jibril pun turun dan menyampaikan pesan untuk mendistribusikan air Zam-Zam ke beberapa tempat seperti Mina dan Arafah. Hari itu pun dikenal sebagai Hari Tarwiyah atau Hari Pendistribusian Air. Setelah melakukan kedua hal tersebut, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, seperti yang tercantum pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan, yaitu penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan
hari kemudian. Allah berfirman, "Dan siapa yang kafir, maka aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku memaksanya menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya ada hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa haji ke rumah ini, Baitullah, kemudian tidak berkata kotor dan tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya." Muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umroh ke umroh lainnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak mempunyai balasan kecuali surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haji yang mabrur tidak mempunyai balasan melainkan surga." Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal perbuatan yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian jihad di jalannya, kemudian haji yang mabrur." Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jihad orang yang telah lanjut usia, orang lemah, dan wanita adalah haji yang mabrur." Hadis riwayat An-Nasai. Haji mabrur adalah haji yang bersih dari semua dosa dan penuh dengan kebaikan. Selanjutnya, hikmah ibadah haji yang pertama adalah ibadah haji menambah jiwa tauhid yang tinggi. Yang kedua, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, ibadah haji adalah pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Yang keempat, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan Ka'bahlah yang jadi simbol kesatuan dan persatuan. Yang kelima, memperkuat fisik dan mental. Karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan semangat berkorban. Karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa yang besar dan pemurah, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Serta yang ketujuh, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan terkait dengan materi haji, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.